Pada tahun 1963, PWI yang dipimpin oleh Karim DP memblackout Titi Puspa karena tidak hadir pada hari ulang tahun PWI yang diperingati di Istana Bogor. Ditulis besar-besar di koran, si burung kakak tua yang sombong tidak mau menyanyi kalau tidak dibayar Rp100.000. Titi Puspa mengaku benar-benar sakit dan sudah menyatakan tidak bisa hadir. Tapi tetap dilarang muncul di televisi dan radio. Tidak boleh diberitakan di koran dan majalah. Namun Titi Puspa tetap disayang masyarakat. Masih tetap diminta menyanyi di sana-sini. Yang mana harus ku arungi. Dalam keadaan sedih dan sakit hati karena dimusuhi wartawan, pada tahun 1964, Titi mulai mencipta lagu berjudul Kisah Hidup yang tidak berhasil menjadi hit. Pada tahun yang sama, ibu tercinta meninggal dunia. Spontan Titi menulis lagu berjudul Mama. Sampai saat ini, Titi menganggap lagu Mama merupakan salah satu karyanya yang terbaik dan merupakan pemicu keberaniannya untuk menciptakan lagu-lagu selanjutnya. Tahun 1965, ia dihadapkan sebagai saksi di muka sidang Mahmilub dalam perkara Yusuf Muda Dalam. Ketika harta benda Yusuf Muda Dalam sedang diselidiki, nama Titi tercantum sebagai pembeli mobil Fiat 1300 bekas peringatan dasawarsa Konferensi Asia Afrika. Langsung saja ia diisukan punya hubungan khusus dengan Yusuf Muda Dalam. Tidak sampai 5 menit, tanya jawab dengan hakim selesai. Titi bebas dari tuntutan. Yang saya salut dengan Mbak Titi yaitu kepasrahan dia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kebetulan penggemar beliau dari dulu ya, di mana saya melihat bagaimana beliau menjadi salah satu saksi pada zamannya Orde Lama dan Orde Baru perubahan tersebut. Kemudian beliau juga bagaimana menghadapi fitnah dan segala macam gosip yang menimpa beliau. Tapi ternyata Mbak Titi Puspa ini dengan tegar kembali lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sesuatu itu harus dilampaui oleh setiap insan bila akan mencapai satu kesuksesan. Tunggu datang pahlawan walau hanya di dalam impian. Walau bagaimanapun kejadian itu merupakan goncangan hebat bagi Titi Puspa. Namanya menjadi pergunjingan halayak ramai. Masyarakat di berbagai daerah mengancam agar Titi Puspa jangan berani-berani tampil di panggung pertunjukan. Tapi panitia justru gencar ingin menampilkan Titi Puspa. Dan Titi tetap berani tampil disertai doa. Ternyata bukan hanya hidup, cinta dan masalah sosial saja yang menggugah Titi. Semangat patriotisme pun membuat Titi menciptakan lagu-lagu heroik, antara lain Untukmu Pahlawan, Jumpa Abri, Ayah, Jumpa di Pusara, dan yang paling terkenal, Pantang Mundur, yang diciptakannya ketika Titi melihat para istri tentara menangis mengantarkan suaminya yang diberangkatkan ke medan perang Irian Jaya. Kepopuleran Titi Puspa di bidang musik mulai dilirik oleh insan perfilman. Diawali pertama kali dengan film Di Balik Cahaya Gemerlapan, garapan sutradara Misbah Yusabiran. Lagu-lagu Titi yang menjadi hit difilmkan pula, yaitu Minah Gadis Dusun, Gadis, dan Apanya Dong. Ada sekitar 19 buah film dibintangi oleh Titi Puspa, antara lain 3 Cewek Badung, Ateng Minta Kawin, Koboi Sutra Ungu, dan Inem Pelayan Seksi. Titi Puspa mengatakan ia lebih suka bermain di film komedi. Kalau di film drama, menurutnya lebih berat. Apalagi yang ada adegan percintaan, ia mengaku tidak bisa. Kebiasaan Titi sehari-hari memang berhumoria. Main sinetron pun baru 1 kali, Pengantin Kawin Lari. Titi Puspa sebenarnya adalah seorang entertainer sejati dan kuat dalam berimprovisasi. Di sanalah letak kekuatan Titi. Kekuatan bermain beliau adalah kalau diberi kesempatan bebas, lepas bagaimana adanya, sebagaimana kita lihat pada operet-operet yang dia mainkan. Pada film saya, Di Balik Cahaya Gemerlapan, saya berikan kebebasan itu pada dia dan dia bermain sangat baik sekali. Siang itu surya
berapi sinarnya, tiba-tiba redup langit gelap. Yang membuat Titi Puspa antusias mengikuti kejuaraan bintang radio tingkat nasional tahun 1954 di Jakarta dulu itu, terutama karena ingin bertemu Bing Slamet dan meminta tanda tangannya. Titi betul-betul tergila-gila pada suara Bing Slamet. Berita menggelegar, aku terima, kekasih berpulang untuk selama. Waktu Bing Slamet meninggal dunia, Titi merasa kehilangan sekali. Titi tidak bisa ikut penguburannya karena ada pertunjukan dan sudah kontrak dengan PN Timah di Singkep. Tak percaya tapi nyata, ku bersimpu di sisi jasad membeku. Doa tulus dan naik. Titi berada di atas pesawat ketika teringat Bing Slamet akan diantar ke makam dan bercucuran air mata sambil menulis-nulis ungkapan perasaannya di kantung kertas yang disediakan bagi penumpang yang mabuk udara. Sebelum pesawat mendarat, lagunya sudah selesai. Kapan lagi kita kan bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Berita menggelegar, aku terima, kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku bersimpu di sisi jasad membeku. Doa tulus dan air mata, segala dosaku mohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita kan bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Tiada hari seindah dahulu lagi, tiada mungkin kembali, tiada nama seharum nama lagi, tiada ping lagi. Bisa membuat lagu, tetapi dasarnya saya orang otodidak. Walaupun saya bisa membuat lagu, tapi orang lain tidak bisa membaca tulisanku, walaupun itu yang namanya mus-mu-alim. Titi Puspa selalu merasa bahwa ia bukan komposer yang bagus, meskipun lagu-lagu yang dibuatnya sudah berjumlah ratusan.
tidak tahu persisnya berapa, karena belum sempat diinventarisasi. Titi malah mengagumi pencipta-pencipta lain, diantaranya Ismail Marzuki, Surni Warkiman, Iskandar, Arianto, Rinto Harahap, dan sekarang yang muda-muda banyak yang disukainya. Titi menulis lagu dengan caranya sendiri. Notnya antri, siapapun tak ada yang bisa baca. Titi Puspa mengatakan dirinya otodidak setotal-totalnya. Not-not yang ditulisnya di notes disenandungkan di kaset. Nadanya begini, liriknya begini. Mus Mualim yang mengaransir. Titi Puspa mengenal Mus Mualim sejak tahun 1960 di RRI Studio Jakarta, semasa Mus masih bujangan. Lalu, Mus Mualim menikah dan mempunyai 3 orang anak. Titi Puspa kenal baik dengan istri Mus. Belakangan, Titi Puspa dan Mus Mualim bekerja sama di bidang musik, membentuk grup musik Puspasari untuk mengiringi Titi menyanyi dan merekam lagu yang berhasil menelurkan beberapa hits. Rupa-rupanya, Mus Mualim menaruh perhatian khusus kepada Titi dan bercerai dengan istrinya. Jatuh cinta, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Titi Puspa tidak lantas memutuskan menikah dengan Mus. Pasang surut hubungan mereka berjalan cukup lama. Apalagi orang tua saya, kalau sampai kamu kawin sama Mus Mualim, aku bunuh dua-duanya. Nah lo rasain lo bunuh. Gimana anakku? Udah kamu sono, aku sini. Emang beberapa hari, dia datang lagi. Aku terima lagi. Gimana tuh? Habis kasihan. Saya biasa kalau mau tidur, saya mengajak anak saya berdoa. Habis berdoa ngobrol. Sekali itu saya sini Mbak, Adik, habis berdoa, yuk Mama mau ngobrol gitu. Nah, Mbak, Adik, kan Omu sering kesini ya. Orang di luar ngomong jelek kan buat Mama? Betul. Orang di luar ngomongi yang enggak kan? Betul. Nah, sekarang gini, Mbak Adik jadi malu kan? Betul. Sekarang Mama punya 2 pendapat. Ya, sekarang Mbak Adik boleh milih yang mana saja. Mama setuju. Pokoknya pilihan Mbak sama Adik, Mama setuju. Ya, 1. Mus Mualim tidak boleh kesini lagi. Titi Puspa tidak boleh kenal dengan Mus Mualim. Dan selamanya Mus Mualim tidak boleh ketemu dengan Titi Puspa tidak boleh ketemu dengan Mus Mualim. 1. Ya, itu. Yang kedua, Titi Puspa dan Mus Mualim harus kawin. Ada 2 pertanyaan. Mbak Peti, pilih yang mana? Peti, wah, nangis sejadi-jadinya, mampuslah aku. Mana aku tahu dia milih yang mana. Sudah, oke. Mbak Peti bubuk. Mbak Peti diem, ya. Mbak Peti udah nangis, udah siap. Nangisnya udah selesai. Oke, sekarang Mama mau tanya sama Adik. Adik tuh namanya Ella. Sekarang, Adik milih yang mana dari yang 2 tadi? Ini di tempat tidur. Jadi Ella ambil bantal, dia nungging, kepalanya ditutupi bantal nungging. Aku cuman gini, Tuhan, apa yang keluar dari mulut saya adalah kehendak-Mu. Aku pasrah. Dah. Lama kami menunggu berdua. Begitu dibuka bantal, Mama, Titi Puspa dan Mus Mualim kawin. Wah! Bertiga teriak, nangis berpeluk. Jadi Peti tidak bisa masak mumus yang baik. Suruh nggak boleh datang ke sini lagi. Peti kan jadi nggak punya humus lagi. Ella juga udah nangis ketawa bertiga begitu. Jadi kita nanti manggilnya apa? Papa apa? Wah! Ketawa, nangis, berpeluk. Saya sendiri, ya Allah, betul-betul ini adalah mulut anakku adalah utusan-Mu. Sekarang Mus Mualim sudah pergi. Titi hidup sendiri lagi. Tapi sebetulnya Titi dan Mus sudah lama hidup sendiri-sendiri. Titi Puspa menciptakan lagu sendiri karena ada rasa ingin hidup sendiri lagi waktu itu. Karena selalu saja rame. Tapi Titi membayangkan juga bahwa ia sebetulnya
pernah dicintai sedemikian menggebu oleh Mus. Titi Puspa mengatakan ia harus menikah 3 kali itu suatu beban. Untungnya, Titi bisa memikulnya sampai umur sekian. Temperamen yang berbeda, ide yang bertentangan selama perkawinan selalu ada. Bukan suatu hal yang mudah. Kawin, cerai, ditinggal, bukan hal yang gampang. Selain mengurus anak sendiri, anak tiri, juga adik-adik yang banyak. Setelah kepergian Mus Mualim, di samping pasrah, Titi berusaha untuk bangkit supaya normal. Agak susah. Titi menangis selama setahun, ternyata bukan cuma untuk Mus Mualim, tetapi untuk 3 orang mantan suaminya yang semuanya sudah meninggal. Gusti Allah, kalau memang saya harus mati, izinkan saya mati di atas panggung. Berbagai penghargaan telah diterima oleh Titi Puspa. Berbagai sanjungan dan pujian telah didengarnya. Di antara kerikil-kerikil tajam kehidupannya, liku-liku cintanya, hari ini biar dia dengar. Titi Puspa, kami sangat menyayangimu. Kami sangat menyintaimu. Kerja kerasmu akan menjadi suri toladan bagi kami. Meskipun harus bekerja keras, Titi ikhlas karena baginya menghibur sesama insan itu dilakukannya sebagai rasa terima kasih pada Tuhan. Juga sebagai suatu tanda bahwa ia hidup di negeri Indonesia tercinta. Karena di kau samudra menggelegar, gelombang berkejar. Karena di kau simfoni yang terindah terciptalah sudah. Karena di kau penyejuk rasa bila senyummu mengulum. Di kau hangatkan cinta bila sentuhan berpadu. Di kau getarkan jiwa dalam membisikkan sumbu rayu. Syahdu dalam peraduan hingga akhir mimpi senyum. Cinta putih murni, balas kasih suci untuk dikau. Di kau teruntuk daku, daku diciptakan untuk dikau. Tuhan bimbinglah kami hidup berdua hingga akhir nanti. Luhur ciptaanmu Tuhan, kekal cinta putih